Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di pertemuan yang ketiga ini kita buka bab Pupuh Durmo. Dalam bab yang ketiga ini menceritakan Sunan Kalijaga yang diperintahkan ibadah haji ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Khidir di tengah samudera. Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang lebih lebat dan sulit dilewati. Setelah benar-benar menemukan yang sedang lagu kidang yang tengah berlari, segera dilempar dengan nasi satu kepal, tepat mengenai punggungnya. Syekh Melaya agak lambat larinya. Lalu lemparan yang kedua mengenai lambungnya. Juga terduduk Syekh Melaya. Kemudian dilempar nasi satu kepal. Ingat dan sadar, kemudian berbakti pada Sunan Bonang. Dia berlutut hormat mencium kaki Sunan Bonang. Berkata sang guru Sunan Bonang, "Anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapatkan kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji menuju Mekah dengan hati tulus, suci, dan ikhlas. Ambillah air Zam-Zam ke Mekah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharap berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia." Syekh Melaya berbakti, mencium kaki, mohon diri, dan segera menuju tujuan. Sunan Bonang sudah lebih dulu melangkahkan kaki menuju desa Benang yang sepi. Dan selanjutnya kita ikuti perjalanan Syekh Melaya yang bergendak naik haji menuju Mekah. Dia menempuh jalan pintas, menerobos hutan, naik gunung, turun jurang, tetebingan di dakinya memutar, melintasi jurang dan tanjakan, serta terasa perjalanannya sampai di tepi pantai. Hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya. Terhalang oleh samudra yang luas sejauh mata memandang tanpa air semata. Dia diam tercenung, lama sekali memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh di tepi samudera. Sahdan, tersebutlah seorang manusia yang bernama Sang Pajuningrat mengetahui kedatangan seorang yang tengah bingung. Sang Pajuningrat tahu segala perjalanan yang dialami oleh Syekh Melaya dengan sejuta keprihatinan. Karena ingin meraih hidayah, berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan, kejiwaan, dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun mustahil dapat menemukan hidayat kecuali kalau mendapatkan kanugrahan Allah yang hak. Syekh Melaya ternyata sudah terjun menerangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Syekh Melaya sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah di tengah samudera. Ternyata setelah Sunan Kalijaga ada di tengah samudera, penglihatannya melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air, yang berjuluk Nabi Khidir, yang tidak diketahui dari mana datangnya. Bertanya dengan lemah lembut, "Syekh Melaya, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Padahal di sini tidak ada apa-apa, tidak ada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk makan.
juga untuk berpakaian pun tak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin jatuh di depanku. Itu yang saya makan. Kalau tidak ada, tentu tidak makan. Senangkah kamu dengan melihat itu semua? Kanjeng Sunan Kalijaga heran mengetahui penjelasan itu. Nabi Khidir berkata lagi kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, "Cucuku, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang kau maksudkan." Syekh Malaya bingung, hatinya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan langkah sebaiknya yang perlu ditempuh selanjutnya. Semakin pelan ucapan Syekh Malaya, "Terserah bagaimana baiknya menurut guru." Sang guru Nabi Khidir menebak, "Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah?" Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, "Ikutilah petunjukku sekarang ini. Menjalankan petunjuk gurumu, Sunan Bonang Sang Guru, memberi petunjuk kepadamu, menyuruh menuju kota Mekah dengan keperluan naik haji, maka ketahuilah olehmu, sungguh sulit menjalankan lika-liku kehidupan itu. Jangan pergi kalau belum tahu apa yang kau tuju, dan jangan makan juga kalau belum tahu rasanya. Rasanya yang dimakan. Jangan berpakaian juga kalau belum tahu kegunaan berpakaian. Lebih jelasnya, tanyalah sesama manusia, sekaligus dengan persamaannya. Kalau sudah jelas, amalkanlah." Demikianlah seharusnya hidup itu. Ibarat ada orang bodoh dari gunung akan membeli emas, oleh tukang emas diberi. Biarpun kuningan tetap dianggap emas mulia. Demikianlah pula dengan orang berbakti. Kita belum yakin benar pada siapakah yang harus disembah. Syekh Malaya ketika mendengar itu spontan tertunduk berlutut mohon belas kasihan setelah mendapati kenyataan bahwa Nabi Khidir betul-betul serba tahu yang terkandung di hatinya. Dengan duduk bersila, dia berkata, "Yang kami dengar akan kami laksanakan." Syekh Malaya meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas. "Siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian?" Sang Pajuningrat menjawab, "Sesungguhnya saya ini Nabi Khidir." Syekh Malaya berkata, "Saya menghaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada Tuan junjunganku, mohon petunjuk. Adapun saya perlu dikasihani. Saya juga tidak tahu benar tidaknya pengabdianku ini. Tidak lebih bedanya dengan hewan di hutan. Itu pun masih tidak seberapa bila mau menyelidiki kesucian diriku ini. Dapat dikatakan lebih bodoh, dungu, serta tercela di jagat. Menjadi bahan tertawaan di muka bumi. Saya ibarat keris tanpa kerangka keris, ibarat bacaan yang tanpa isi yang bersirat." Maka berkata dengan manisnya sang Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga,